2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 ingin memulai sesi presentasi yaitu karakteristik industri otomotif dengan isinya regulasi ketat, emisi, keselamatan, dan pajak. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya Noval Arif Wicaksana dengan NIM 1325076. Yang kedua ada saya dengan Torik Asadila dengan NIM 1325077. Yang ketiga, saya Fainapsa Putri dengan NIM 1325080. Masuk ke regulasi ketat emisi. Jadi karakter industri otomotif pada aspek regulasi ketat menunjukkan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi harus mematuhi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan emisi, keselamatan, dan pajak. Dari sisi emisi, produsen wajib memastikan kendaraan memenuhi batas maksimal gas buang yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan pencemaran udara dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal ini mendorong penggunaan teknologi mesin yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Oke, jadi di regulasi emisi ini di kelas internasionalnya itu juga ada, tidak hanya mengikuti aturan lokal, tapi ada standar internasional seperti United National Economic Commission for Europe melalui regulasi WP 29 yang mengatur standar kendaraan global. Standar emisi seperti Euro Emission Standard dari Eropa, lalu ada Corporate Average Fuel Economy dari Amerika Serikat. Jadi produsen mobil itu harus menyesuaikan teknologi mesinnya agar bisa dijual berbagai negara. Terima kasih. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada regulasi ketat keselamatan. Dari sisi keselamatan, kendaraan harus dirancang dan diuji agar memenuhi standar keamanan tertentu, seperti kekuatan struktur bodi, sistem pengereman yang andal, serta perlengkapan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Ketentuan ini bertujuan melindungi pengguna jalan dari risiko kecelakaan. Untuk kaitannya dengan internasional, itu ada standar keselamatan kendaraan diatur secara global oleh National Highway Traffic Safety Administration dari Amerika. Terus yang kedua itu ada Europe New Car Assessment Program dari Eropa. Nah, kalau contoh standarnya itu uji tabrak. Terus yang kedua airbag wajib. Yang ketiga itu ada sistem pengereman ABS dan ESC. Next. The next part. Nah, yang ketiga ada regulasi ketat pajak. Selain itu, regulasi pajak mengatur besarnya pungutan yang dikenakan pada kendaraan, baik saat penjualan maupun saat digunakan, yang biasanya disesuaikan dengan kapasitas, mesin, atau tingkat emisi. Aturan pajak ini mempengaruhi harga kendaraan dan strategi produksi perusahaan. Dengan adanya regulasi yang ketat tersebut, industri otomotif tidak dapat beroperasi secara bebas, melainkan harus menyesuaikan seluruh proses produksinya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jadi maksudnya itu regulasi pajak kendaraan juga dipengaruhi tren global seperti yang pertama ada pajak berbasis emisi karbon atau carbon tax, yang kedua ada insentif kendaraan listrik atau EV. Contohnya itu negara Eropa memberi pajak tinggi untuk mobil bensin. Yang kedua ada banyak negara memberi subsidi untuk mobil listrik. Nah, kaitannya itu perusahaan otomotif menyesuaikan strategi produksi. Yang pertama ada lebih fokus ke kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua ada menekan emisi agar pajak lebih rendah. Lanjut. Oke, kesimpulan dari presentasi ini itu regulasi internasional itu membuat industri otomotif jadi tidak hanya sembarangan produksi, harus mengikuti standar global dan mendorong inovasi teknologi seperti EV, hybrid, dan safety system.
Oke, sepertinya itu saja dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.